Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Saya mulai dari salah satu kalimat yang sangat masyhur. Sangat masyhur kita dengar di mana-mana. Apa itu? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Artinya adalah semua anak Adam itu bersalah, punya salah. Tapi di antara orang-orang yang salah itu ada orang yang terbaik. Apa itu? Adalah orang-orang yang at-tawwabun, orang-orang yang bertaubat atas dosanya. Jadi seluruh umat manusia ini, bahkan Nabi Adam sendiri itu punya salah sampai-sampai dikirim ke dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad juga sudah pernah punya salah, yang dimana itu menjadi sebab turunnya awal surah Abasa. Semua punya salah, bahkan nabi-nabi punya salah, apalagi kita. Tapi bagaimana caranya di antara seluruh orang yang bersalah itu kita menjadi orang yang terbaik? Caranya adalah menyesali dan bertaubat atas salah-salah kita. Maka di sana kita akan menjadi orang yang terbaik. Dan pada pagi hari ini, karena waktunya sedikit, saya langsung saja. Saya akan sampaikan ada 4 fakta menarik tentang taubat ini. Ada berapa? 4 fakta menarik. Yang pertama terkait dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Artinya adalah, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang berdosa. Begitu lembut Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa orang berdosa itu disebut dengan orang yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Jadi di sini orang-orang yang berdosa itu dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa lanjutan ayatnya? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kita berputus asa terhadap rahmat Allah. Rahmat Allah di sini maksudnya ampunan Allah. Begitu banyak orang yang ketika dia berdosa merasa menyesal dan ragu untuk bertaubat. Bahkan dibisiki sama setan, jangan kau bertobat, jangan bertobat, dosamu terlalu besar. Jangan percaya hal itu karena itu adalah godaan setan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan seluruh dosa. Sekali lagi saya tekankan, Allah menghapus seluruh dosa. Dosa mencuri Allah hapuskan. Dosa ghibah Allah hapuskan. Dosa berbohong Allah hapuskan. Bahkan dosa zina Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi fakta yang pertama, kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memotivasi hambanya agar hambanya ingin bertaubat. Yang pertama. Jadi pertama, fakta unik yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri memotivasi hambanya untuk bertaubat. Bukan ustaz, bukan cuma dai, bukan cuma orang tua kita, bukan kakek nenek kita, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memotivasi kita agar kita mau bertaubat. Kemudian yang kedua, fakta yang kedua adalah terkait firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Diterjemahkan dalam Quran Indonesia, Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menerima taubat kita. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa ta'ala, makna ayat ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar ingin menerima tobat hambanya,
bahkan sebelum hamba itu bertaubat. Sebelum hamba itu bertaubat, baru saja melakukan dosa, Allah Subhanahu wa taala sudah ingin menerima taubatnya. Maka ini sangat mulia. Yang pertama, Allah memotivasi kita. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala ingin hambanya bertaubat. Ini adalah tanda kasih sayangnya. Kemudian fakta yang ketiga adalah setelah Allah memotivasi, setelah Allah Subhanahu wa taala ingin hambanya bertaubat, Allah Subhanahu wa taala senang apabila ada hambanya yang bertaubat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin." Artinya, Allah Subhanahu wa taala lebih gembira, lebih senang kepada hambanya yang bertaubat. Lebih senang apabila ada hambanya yang bertaubat. Daripada apa? Daripada rasa senangnya seorang yang baru menemukan tunggangan yang telah hilang di padang yang luas. Jadi kita umpamakan kalau di zaman dahulu itu ada onta, ada keledai sebagai hewan tunggangan. Orang sedang bepergian dari Madinah mungkin ke Mekah, melewati padang pasir, tiba-tiba di tengah padang pasir itu dia sedang istirahat, tunggangannya tiba-tiba hilang. Apabila tunggangan orang yang sedang bepergian itu hilang, bagaimana rasanya? Begitu galau. Tapi apabila tunggangannya itu tiba-tiba datang dengan sendirinya, tentu dia akan sangat bahagia. Dan Allah Subhanahu wa taala bahagianya itu lebih besar daripada orang ini. Kalau kita umpamakan zaman sekarang, mungkin ada murid-murid SMA sini yang pergi ke Bali atau ke Sumbawa, menggunakan motor yang punya jok besar gitu kan, taruh pakaian, taruh segala sesuatu di dalam joknya, tiba-tiba ketika istirahat motornya hilang. Bagaimana perasaan kita? Iya. Oh, cicilan. Pasti galau. Dan bagaimana perasaannya ketika kita sudah putus asa, sudah galau, tiba-tiba motor kita datang sendiri, ada tiba-tiba di depan kita. Tentu sangat bahagia. Tuh, ya. Tuh. Ya. Jadi tentu sangat bahagia. Setelah Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita, ingin kita bertaubat, senang dengan taubat kita, ada fakta yang keempat. Ini fakta yang paling keren. Terkait firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan di ayat-ayat terakhir. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Artinya adalah man taba, siapa yang bertaubat dengan sungguh-sungguh taubat, wa amana, kemudian dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap ajaran Islam, wa amila amalan salihan, dan setelah dia bertaubat dan beriman itu dia mengerjakan amalan-amalan soleh. Apa lanjutan firman Allah Subhanahu wa taala? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh itu akan diganti. Apa yang diganti? Kesalahan-kesalahan mereka dengan kebaikan. Ini sangat mulia, sangat agung. Begitu baik Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang berdosa. Dimotivasi, Allah ingin bertaubat, Allah senang dengan taubat hambanya, dan yang terakhir, Allah akan mengganti kesalahan-kesalahan kita yang berdosa ini dengan kebaikan. Makanya dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir lagi, nanti di hari kiamat akan ada hamba yang heran. Setelah ditimbang amal baik dan amal buruknya, setelah semua amalnya dicek, dia heran. Saking herannya dia bertanya kepada mereka, "Wahai malaikat, ya malaikat, kalau boleh jujur, di antara semua catatan-catatan saya ini, ada yang tidak pernah saya lihat, ada yang saya tidak lihat dari catatan amal saya ini. Saya sesungguhnya sudah melakukan ini dan itu pada zaman dahulu, tapi sekarang saya tidak melihatnya. Kenapa? Karena dia bertaubat sebelum meninggal dunia." Maka dari itu mari kita segera bertaubat dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain juga, dan tentunya bagi saya sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf lebih mungkin 2 menit ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.